Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Dr. Nur Fadilah SKM MKM yang akan menyampaikan materi mengenai penyusunan proposal PBL ya Bu. Ya, kepada Bu Ade kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hari ini kita akan diskusi ya. Tadinya saya berharap kita langsung ke klinik proposal. Jadi ada draft proposal PBL yang disusun oleh teman-teman, tapi rupanya belum sempat ya karena masih ada beberapa yang UAS, informasinya demikian ya. Jadi teman-teman belum menyiapkan proposal. Jadi saya berharap paling tidak draftnya pada akhir kegiatan ini kita sudah punya untuk kemudian ditindaklanjuti bersama pembimbing masing-masing ya, dosen pendamping lapangan. Baik, untuk mengawali diskusi kita, silakan teman-teman peserta masuk ke menti.com, kemudian memasukkan kode atau QR code-nya di-scan, boleh. Oke, sudah ada yang memberikan respons dengan tanda love. Itu tandanya ada macam-macam ya, tidak harus kasih tanda cinta. Boleh. Kalau masih bingung-bingung, boleh kasih tanda yang pertanyaan atau yang lainnya. Kalau masih galau-galau juga boleh pakai tanda yang lain. Baik, sudah ada 37 orang. Saya akan tunggu sampai 50 orang memberikan respons ya. Kita mulai ya. Hari ini kita akan diskusi tentang pengalaman belajar lapangan. Ya, menurut teman-teman nih kata kuncinya yang mana nih? Pengalaman atau belajar atau lapangan? Silahkan di respons di chat room ya. Paling penting dalam proses yang akan kita jalani ini, pengalamannya atau belajarnya atau lapangannya. Teman-teman tentu sepanjang kita berproses sejak awal ya, sejak awal kalau teman-teman masih mengingat proses masuknya teman-teman kuliah di sini ya, kuliah di UMJ khususnya di FKM, tentu punya harapan, punya ekspektasi gitu ya. Nah, seperti pada proses perkuliahan sebelumnya, saya selalu mengingatkan bahwa pengalaman belajar lapangan atau PBL ini merupakan ujung tombak sebenarnya, ujung tombak pertama untuk memperlihatkan bahwa teman-teman memiliki kompetensi, gitu ya. Teman-teman mampu melakukan atau memiliki kompetensi untuk sesuatu sesuai dengan yang diharapkan, gitu ya. Kalau di kita kan ada profil misalnya ya, profil lulusan dan yang lainnya. Nah, sesuai dengan apa yang sudah dicita-citakan bersama. Gitu ya. Jadi saya sangat berharap teman-teman mengalami proses yang luar biasa selama pembelajaran di lapangan ini. Kemudian dia akan berdampak besar gitu ya terhadap proses berikutnya. Nah, selanjutnya silakan ada pertanyaan di sini. Nah, bagaimana perasaan teman-teman tentang PBL? Boleh pilih warna yang teman-teman rasa paling menggambarkan ya, menggambarkan isi hati teman-teman ya, apakah tegang atau kewajiban atau bersemangat. Wah, ini ternyata sementara ini menegangkan paling tinggi. Wah, lampu merah ya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan tidak mengakibatkan teman-teman tertekan ya. Ketegangan ini mudah-mudahan merupakan ketegangan yang menyenangkan ya. Jadi stresor gitu ya, itu ada macam-macam ternyata. Bukan cuma hal yang menyedihkan, hal yang kehilangan misalnya gitu ya. Kesakitan gitu ya, kesedihan. Tapi ternyata hal-hal yang menyenangkan itu juga bisa jadi menegangkan. Saya sangat berharap teman-teman tegang dalam posisi, dalam makna yang positif, yang menyenangkan gitu ya. Ini ada yang merasa bahwa oke, ini kewajiban ya, karena kalau tidak
mengikuti PBL ini teman-teman tidak bisa melanjutkan ke proses berikutnya sampai ke mendapatkan gelar nantinya gitu ya. Tentu saja ini suatu hal yang wajib ya, maka dengan itu kita akan siapkan bersama-sama ya. Kemudian ada 7 orang nih, kelihatannya luar biasa ya, bersemangat ya. Mudah-mudahan semangatnya ini masih bisa dipertahankan terus sampai proses akhir PBL dan berlanjut ke proses berikutnya. Terima kasih atas responsnya teman-teman. Berikutnya, teman-teman silakan tulis maksimal 3 kata. Jadi boleh satu frasa ya, 1-3 kata. Yang menggambarkan PBL ini apa? Kalau tadi ada yang menegangkan, itu tegangnya karena apa sih? Boleh dituliskan di sini. Apakah mungkin tegang karena belum pernah jauh dari orang tua. Oh ini ada, oh yang lelah ya. Ada yang sudah menyebutkan, oh menantang. Oke. Ini yang menuliskan seru sepertinya ada beberapa orang nih ya. Masih fokus di seru, wajib, dan lelah. Oke, kita lihat lagi. Oh, ada yang sampai panik rupanya. Baik, pusing, aduh, kerjasama. Wah, ada yang keren tuh. Capek, jauh dari rumah, baik, penasaran, laporan. Bu, ada yang liar, Bu. Iya, saya kok bacanya iler tadi loh. Oh, oke. Ini apa nih TBL? Salah ketik mungkin maksudnya ya. TBL itu apa? Tebal? Atau to be something gitu ya? Takut banget loh. Oh, takut banget loh. Ya Allah. Aduh, maaf ya, saya generasi kolonial. Oke. Ya, saya masih menunggu ya. Saya masih menunggu ada 50 orang. Sorry, mungkin I'm having a discussion with my students. Jadi kami take yang second. Thank you. Ya, kita lanjut ke yang berikutnya ya. Wah, Bismillah. Bismillah ya, mudah-mudahan. Oh iya, teman-teman, jangan lupa minta restu ya. Deg-degan, Bu, katanya. Insya Allah kita hadapi bersama. Ya, jangan lupa minta restu sama orang tuanya. Karena nanti mungkin jauh dari orang tua beberapa hari. Baik, kita lanjutkan. Satu lagi. Nah, ini nih yang penting. Informasi apa yang sudah didapat dari sementara ini, sejauh ini ya, tentang PBL, apakah mungkin tentang lokasinya, kemudian situasinya mungkin boleh dituliskan. Ini boleh agak panjang nih ceritanya. Boleh mungkin kalau ada yang sudah sempat melihat-lihat staf di sana itu siapa saja, mungkin bahkan ada yang sudah kontak dengan salah satu tugas kesehatan di sana atau kader atau apa, silakan. Baik, ada yang sudah tahu lokasi puskesmas, bentuk gedung. Oke. Oke, alhamdulillah ada yang dapat jarak dekat ya. Baik. Belum tahu mau ngapain, nggak ada pengalaman ya, sama kok. Kita semua belum punya pengalaman ya, kecuali dosennya. Oh ya, ada yang sudah cari info kosan. Baik, keren ini. Oh, ada yang jauh banget ya. Baik. Oke, teman sekelompok. Bagus. Supaya bisa kolaborasi ya. Oke, bingung nyari kontrakan? Nggak apa-apa. Nanti kalaupun bingung, kita bareng-bareng ya. Akam sih? Oh, anak kampung siapa? Sini, Jir. Alhamdulillah ya, yang Akam sih. Baik. Rupanya banyak yang dekat nih kelihatannya ya. Ada beberapa yang jauh, tapi kelihatannya mudah-mudahan masih bisa dijangkau ya. Nah, mungkin yang jauh nanti bisa nih diatur mau ngekos atau mungkin, nah tadi mungkin kalau yang jaraknya dekat bisa ngekos sementara di rumah temannya ya. Sekali-sekali camping ya. Oh, dekat dengan rumah kerabat, boleh nih di rumah tante. Oke. Depannya pohon beringin gede banget. Aduh, ini maksudnya apa nih? Kok kesannya ngeri-ngeri sedap gitu ya? Mudah-mudahan kesannya jadi adem ya. Nah, ini ada yang kelompoknya anteng sekali. Ya Allah. Bikin-bikinlah sesuatu ya. Nah, ini berarti
anggota kelompoknya ini tipikalnya mungkin karakternya koleris kepribadiannya ya, flegmatis kali ya kebanyakan, atau mungkin malah introvert. Baik, teman-teman, terima kasih atas responsnya, sudah sangat cukup menggambarkan saya kira ya, banyak sekali. Nah, mudah-mudahan nanti dengan demikian kita bisa saling tahu ya teman-teman, bisa memudahkan ketika nanti kita bekerja sama gitu ya untuk melaksanakan PBL. Baik, teman-teman, silakan masih bisa memberikan respons untuk teman-teman yang masih ingin memberikan atau menyampaikan respon. Sementara saya akan Sudah, Ibu. teman-teman sudah dapat ya? Oke. Ya. Baik. Teman-teman, kalau saya melihat di buku program ini, saya kira sudah sangat jelas ya kapan dilaksanakan. Nah, nanti secara periodik kegiatan kita ini saya harapkan di dalam proposal dijelaskan ini PBL 1. Kalau bisa sih biasanya kalau proposal ada yang membuat rencana kegiatannya itu pekanan ya, mingguan. Kalau saya sih malah berharap untuk yang pribadi ya masing-masing itu bisa membuat dalam harian bahkan kalau perlu. Ya, jadi jadwal seharian yang tiap jam itu ngapain aja itu juga boleh ya. Jadi akan lebih baik, lebih bagus lagi kalau kita membuat jadwal itu sangat detail ya, disesuaikan. Di sini saya lihat PBL 1 dan PBL 2 pembagian waktunya itu sama ya, rentang waktunya ya. Sekitar lebih dari 1 bulan ya, sekitar 5 minggu, 5 pekan ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya gitu ya. Kemudian nanti di dalam kita langsung ke proposal ya isinya. Tadi sudah dijelaskan tentang output yang diharapkan ya, tagihannya, dan itu menjadi wajib. Teman-teman jangan lupa ya keunggulan FKM kita ya. Jadi teman-teman bisa nanti ketika melaksanakan intervensi untuk PBL 2 itu bisa mengarahkan bentuk atau kegiatan ya atau metode intervensinya dalam intervensi yang sifatnya itu mendukung capaian atau profil lulusan ya sesuai dengan keunggulan dan ciri FKM UMJ ini. Gitu ya. Jadi alhamdulillah kita ditempatkannya semuanya posisinya juga di kawasan urban ya. Jadi cocok gitu ya dengan ciri khas yang diharapkan. Kita lanjut. Nah, teman-teman nanti di akhir kalau kita menyusun laporan sebagai salah satu luaran yang lengkap ya untuk nanti akhirnya kita bisa ringkas menjadi manuskrip tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Nurmalia. Itu sebenarnya kalau kita sudah punya laporan yang lengkap, maka manuskrip itu tinggal memotong-motong bagian yang ada di dalam laporan. Nah, bagaimana kita menyusun laporan yang lengkap? Itu salah satu yang sangat penting itu ketika kita sudah memiliki proposal. Jadi kalau proposal itu sudah ada, bikin laporannya gampang gitu kan. Kalau proposal itu disusun dengan seksama, maka tinggal menambahkan bagian hasil pembahasan gitu. Bahkan mungkin hasil dan pembahasan sebenarnya sudah ada, tapi tinggal diramu sedikit lagi gitu ya, untuk bisa dituliskan secara terstruktur isi dari hasil dan pembahasan. Karena kita tidak punya template khusus untuk proposal, maka saya akan mengikuti di sini template untuk laporan. Panduan pelaksanaan. Kemudian ini kegiatannya nanti saya singkat saja ya, mudah-mudahan bisa diselesaikan dalam beberapa menit saja karena kita akan masuk ke klinik ya. Nah, ini kita tinggal mengikuti apa yang sudah dituliskan di sini, formatnya gitu ya. Yang penting itu isinya itu apa saja. Jadi jangan keluar dari apa yang diminta di dalam format yang sudah ditentukan. Cover seperti biasa, saya rasa tidak akan ada masalah. Lembar judul tinggal diikuti, lembar pengesahan, kata pengantar. Oke, kemudian daftar isi disesuaikan.
Nah, kita mulai mungkin yang perlu dibuat outline-nya di sini, pendahuluannya dari latar belakang sampai ruang lingkup. Jadi teman-teman nanti boleh didiskusikan di kelompoknya masing-masing gitu ya, draft kegiatan PBL kita nanti apa isinya gitu ya, apa rumusan dari masing-masing bagian di subbagian di pendahuluan ini gitu ya. Jadi sebenarnya kita tinggal mengikuti nih apa yang dituliskan ya. Kemudian kita lanjut ke metodologi. Nah, ini teman-teman bisa dari hasil perkuliahan selama ini tentu teman-teman sudah banyak sekali mendapatkan masukan tentang metode baik riset maupun intervensi. Nah, tinggal dipilih sekarang kita mau melakukannya yang apa, yang bagaimana gitu ya, berdasarkan situasi yang teman-teman temukan di masyarakat nantinya. Kalau sekarang teman-teman sudah mulai bisa melakukan penelusuran gitu ya berdasarkan data-data sekunder yang kita bisa dapatkan dari open source ya dari manapun. Nah, silahkan itu kemudian nanti tinggal dikonfirmasi ketika pelaksanaan PBL 1 di lapangannya gitu ya. Metode tinggal disesuaikan untuk risetnya ya, untuk PBL 1 seperti apa. Teman-teman tentu sudah mendapatkan materi tentang problem solving cycle ya secara lengkap. Nah, saat ini tinggal pelaksanaan. Kemudian gambaran umum lokasi PBL ini boleh nanti dicicil ketika sudah melakukan PBL-nya ya. Jadi untuk proposal mungkin ini tidak perlu gambaran umum kecuali kalau teman-teman sudah dapatkan situasi yang tadi ya, analisis sementara gitu ya, seperti apa yang bisa didapatkan dari data sekunder boleh juga dicicil gitu ya. Tapi nanti dikonfirmasi lagi ketika di lapangan. Nah, kemudian untuk PBL 1 kan isinya masih tentang riset ya, jadi identifikasi masalah, prioritas, dan seterusnya sampai ke Gantt chart. Nah, ini tadi yang saya harapkan RUK dan Gantt chart-nya ini bisa sangat detail gitu ya, diharapkan. Kalau saya lihat di beberapa puskesmas yang ada di Tangsel itu sebagian sudah ada yang melaksanakan lokal karya mini di puskesmas ya untuk wilayah tertentu ya, di kelurahan tertentu misalnya gitu. Nah, teman-teman tentu mungkin perlu mensiasati bagaimana problem solving cycle ini bisa dilaksanakan sementara mereka sudah melaksanakan MMD atau lokakarya mini bahkan di puskesmasnya atau di kelurahannya gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa berdiskusi dengan pembimbing baik akademik atau pendamping ya, baik akademik maupun lapangan nanti bagaimana rencana kegiatan secara teknisnya gitu ya, supaya tidak perlu mengumpulkan lagi masyarakat dalam kegiatan yang baru lagi. Mungkin ya kalau dimungkinkan kita minta data yang sudah didapatkan hasil diskusinya kemarin misalnya gitu, kemudian bisa langsung disusun rencana intervensi dengan sebelumnya sudah menentukan masalahnya gitu ya. Nah, kemudian pembahasan tadi sudah dijelaskan sebenarnya ya untuk kira-kira mirip dengan apa yang dituliskan di manuskrip, cuma untuk proposal diharapkan lebih lengkap ya, lebih rinci. Bahasan, simpulan saran, dan daftar pustaka. Ya sudah mulai dibiasakan ya menggunakan reference manager. Sama demikian juga untuk proposal pengalaman belajar pengalaman belajar lapangan 2 nanti ini bedanya kan PBL 2 itu fokus ke intervensinya, bentuk intervensinya. Gitu ya. Jadi teman-teman diminta di sini menuliskan 2 laporan untuk masing-masing tahapan PBL 1 dan 2. Kelihatannya untuk artikel cukup salah satu yang dipilih ya, nanti bisa dipilih mau membuat laporan manuskripnya itu yang kalau untuk pengabdian masyarakat lebih cocok tentu yang intervensinya gitu ya. Baik, saya rasa teman-teman sudah memiliki juga dokumen ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Bella nanti untuk dipecahkan ke dalam breakout room. Tapi sebelumnya kalau ada yang ingin ditanyakan, saya silakan teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman di sini sebelum kita masuk ke breakout room,
Apakah ada yang mau ditanyakan dulu kepada Ibu Ade? Silakan. Sepertinya tidak ada, Bu. Kita lanjutkan saja ya, Bu ya. Baik, mungkin nanti akan dibuka breakout room sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi nanti di breakout room-nya itu ada 15 kelompok dan nanti teman-teman mahasiswa bisa masuk ke kelompoknya masing-masing ya secara manual. Sebentar, saya bukakan dulu. Sudah dibuka ya, silahkan teman-teman. Baik, kalau masih ibu-ibu dan bapak pembimbing dan teman-teman mahasiswa, hari ini jadi agendanya harusnya kan teman-teman sudah membawa draft untuk proposal. Tapi ternyata karena teman-teman belum membuat draft proposal, maka tadi itu sebenarnya diharapkan ketika masuk ke dalam breakout room, itu teman-teman bersama pembimbing kalau ada, itu langsung menyusun draftnya hari ini, kerangkanya seperti apa. Gitu. Kalau tidak harus lengkap sempurna gitu ya. Nah, karena nanti kalau misalnya sampai selesai sesi ini terus tidak ada proposal, ya itu sih sebenarnya tidak ada masalah kalau buat saya secara pribadi ya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman PBL yang lalu, itu kalau tidak ada proposal, teman-teman semakin bingung ketika datang ke lapangan itu seperti apa, mau bagaimana gitu. Nah, kalau kita punya proposal saat ini, kita bisa ada arahan gitu untuk melakukan apa di lapangan nanti gitu. Jadi saya minta tadi sama Mbak Bella untuk dibuatkan breakout room. Ketika nanti teman-teman selesai dalam sekian menit gitu ya, membuat apapun bentuknya, catatan gitu ya, kerangka atau draft dalam bentuk apapun, silahkan nanti dibuatkan saja sebisanya saat ini, nanti bisa dilanjutkan di sesi-sesi yang berikutnya sesuai dengan kesepakatan dengan pembimbingnya gitu. Tapi kalau misalnya di dalam diskusi antara kelompok itu dalam kelompoknya kemudian dianggap tidak diperlukan membuat proposal juga, menurut saya tidak ada masalah juga ya buat saya pribadi ya. Saya kira demikian ya Ibu dan Bapak dan teman-teman. Jadi saya kembalikan kepada teman-teman nih. Apakah diperlukan untuk penyusunan proposal ini? Gitu. Saya kira untuk bagaimana menyusun proposal masing-masing dari teman-teman itu sudah punya bekal ya. Tinggal sekarang pelaksanaannya. Masalahnya adalah kita belum tahu atau mungkin belum berani atau masih bingung bagaimana memulainya gitu. Kalau kita bersama-sama saya rasa tidak ada masalah ya, kita bisa diskusikan bareng-bareng. Bagaimana Ibu dan Bapak, teman-teman? Atau mungkin karena buku programnya itu baru dibagikan, jadi belum sempat dibaca begitu ya teman-teman ya. Tapi kalau saya dengar tadi ada sesi-sesi sebelumnya yang sudah menjelaskan hal-hal prinsip dalam proses PBL. Saya kira sudah ada sedikit atau banyak gambaran dari sesi sebelumnya, teman-teman. Untuk buku programnya sendiri sudah dibagikan, Bu, dari jauh. Oke, sudah lama ya berarti ya, Kak Bella Ya. ya. Baik. Jadi, tapi mungkin untuk instruksi proposal itu belum, Bu. Ya. Baik. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Mon. Ya, terima kasih Bu Ade sudah memberikan paparan kepada mahasiswa mengenai rencana proposal kegiatan pengalaman belajar lapangan mahasiswa yang akan kita laksanakan. Insya Allah setiap kelompok wajib membuat proposal. Nanti kemudian sesuai dengan programnya itu akan dibantu oleh para pembimbingnya masing-masing. Nah, kebetulan di sini diharapkan siang ini sudah ada brainstorming ya, tadi sebentar yang sudah dikawal sama Ibu Ade. Nanti brainstorming dari apa yang sudah didiskusikan oleh mahasiswa di dalam kelompok-kelompok kecil tadi, dibawa kepada pembimbingnya segera untuk mendapatkan pendalaman pembuatan proposal sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di daerahnya masing-masing. Insya Allah nanti para pembimbing
akademiknya akan siap untuk bertemu dengan mahasiswa dan membantu membuat proposalnya masing-masing sesuai dengan agenda kelompok ya, karena tentunya setiap wilayah itu akan memiliki perbedaan pendekatan sesuai nanti dengan masalah yang akan menjadi prioritas yang akan teridentifikasi. Dan nanti setelah ini juga kan ada pengayaan untuk pelaksanaan PBL. Di situ nanti mahasiswa juga akan mendapatkan pendalaman materi lebih lanjut bagaimana untuk langkah-langkah kegiatan untuk membuat identifikasi masalah dan seterusnya sesuai dengan langkah-langkah pengalaman belajar lapangan. Insya Allah seperti itu yang bisa saya tambahkan. Jadi mahasiswa keep on spirit ya, tetap semangat. Brainstormingnya untuk di setiap grup tetap dilaksanakan sampai nanti bertemu dengan pembimbing lapangannya sudah mempunyai bahan mungkin 5-10 lembar, paling bagus 25 lembar gitu. Bu, kira-kira seperti ini gitu ya. Nanti kemudian pembimbing akan memberikan masukan lebih mendalam gitu ya. Insya Allah seperti itu Bu Ade. If you don't have ideas, read. If you have ideas but can't articulate them, write. If you have ideas and the clarity to execute, build. Expand, organize, and focus your mind until your craziest ideas become reality. Belum punya materi, belum punya bahan gitu ya, belum sempat mencari, dan bahkan bahan buku program yang disampaikan juga mungkin belum cukup lama ya, belum cukup dalam ditelaah. Ya memang belum Bu Ade, karena memang belum turun lapangan, dan tentunya kan session ini untuk memberikan gambaran kepada mereka bagaimana susunan proposal seperti itu. Oke. Mungkin gini Bu Mun, tahun lalu itu kan kita ada data yang dikumpulkan oleh teman-teman yang PBL periode sebelumnya dalam bentuk Google Drive ya kalau nggak salah waktu itu ya. Nah, boleh nggak kita memanfaatkan dokumen yang sementara ini sudah ada? Boleh sekali. Karena data itu menjadi data dasar untuk langkah selanjutnya bagi mahasiswa PBL, apalagi apabila data itu bersesuaian dengan rencana kegiatan mereka. Tapi tentunya tidak semuanya akan bersamaan datanya, karena bisa saja nanti datanya akan mengalami perbedaan. Iya. Ya, karena targetnya nanti akan diidentifikasi ulang, ada perubahan prioritas masalah juga dari puskesmas setempat. Karena nanti kan pada saat mahasiswa turun ke lapangan, baru mereka akan benar-benar mengetahui mana nih prioritas masalah. Kalau mau membuat sedikit informasi mengenai dulu seperti apa sih, misalnya kegiatan KIA, misalnya kegiatan imunisasi, misalnya kegiatan KB, misalnya kegiatan kesling, atau misalnya mengenai buang air besar di luar atau open defecation free, itu yang menjadi masalah-masalah Tangerang Selatan ya, sehingga Tangerang Selatan belum dapat adipura, itu boleh dibuka di data PBL yang sebagian besar juga sudah dijadikan karya tulis ilmiah oleh kakak kelasnya ya. Jadi boleh lihat di skripsi yang berjudul mengenai pengambilan data yang ada di sekitar Tangerang Selatan. Selain itu juga bisa ya, mau ambil datanya langsung dari data PBL yang lama, itu juga boleh, silahkan. Jadi itu memang pentingnya mahasiswa mengambil data PBL karena nanti bisa bermanfaat untuk banyak hal terkait dengan pendidikan dan akademis, termasuk juga untuk bahan informasi untuk prioritas masalah bagi adik-adik kelasnya yang melaksanakan PBL berikutnya. Kalau Anda mendapatkan keuntungan dari data PBL yang dilaksanakan oleh kakak kelas, kalau itu mau dijadikan sebagai salah satu sumber untuk prioritas masalah, penentuan prioritas masalah dalam proposal yang akan dilaksanakan, tentu saja itu sangat baik ya. Nah, apalagi kalau misalnya kemudian rencana intervensinya bersesuaian dengan rencana yang sudah dibuat di latar belakang seperti itu. Gak apa-apa, silakan diakses. Mahasiswa juga sudah tahu ya, kalau ingin mengambil data itu ada di Ibu Nurmalia Lucida atau Ibu Uci.
Ya, baik, terima kasih Mbak Bella. Ini mohon maaf saya off kameranya karena saya dalam perjalanan. Kita tutup saja, Bu Ade, bagaimana? Tutup saja ya. Kita tutup saja dengan baca alhamdulillah, istighfar, dan doa tutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ade, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Ade, Bu Nun. Terima kasih Mbak Bella, panitia. Bapak Ibu, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu semua. Pak Prodi, terima kasih mahasiswa semuanya, semangat ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.